Saya mau memberi review buku karya Dr. Sugeng Sugiarto yang berjudul Metode Ilmiah dalam Menilai Klaim Nasab Sesuai Syariat Islam. Buku ini bisa teman-teman beli di Play Book Store ya, atau apa ya, playgoogle.com. Pokoknya buku online yang ada di Android. Itu saya juga tidak pernah punya pengalaman beli buku di bookstore di Android. Jadi untuk link pembeliannya silahkan ke akun YouTube Dr. Sugeng, atau nanti kalau saya sudah dapat linknya, saya letakkan di kolom deskripsi. Saya dapat buku ini secara gratis dari Dr. Sugeng, rezeki anak soleh. Harganya ya tidak mahal, cuma 15.000. Jadi teman-teman tuh bisa mensupport perjuangan ini melalui belanja buku Dr. Sugeng Sugiarto ini, 15.000 saja. Saya dapat buku ini tanggal 21 Juni 2026 saya dapatnya. Sekarang tanggal 30 Juli. Jadi udah 1,5 bulan yang lalu saya dapatnya itu. Saya sudah baca cepat karena hanya ada 62 halaman ya, termasuk daftar isi. Dan pagi ini saya baca-baca juga. Baca scanning dan langsung membaca kesimpulan. Pada intinya adalah metodenya itu kalau teman-teman belajar common sense saja lah, atau lebih dalam lagi filsafat bagaimana begitu ya. Itu ya metode yang umum, yaitu metode eliminasi, atau kalau bahasa saya itu nafi isbat, atau uh, saya sering menjelaskannya itu adalah tidakkan dulu semua sampai tersisa yang tidak bisa ditidakkan. Termasuk informasi-informasi juga begitu. Tidakkan semua sampai kita bisa membuktikan bahwa itu iya. Nah, di dalam buku ini, Dr. Sugeng menggunakan metode eliminasi untuk menguji dan membuktikan klaim nasab dari klan Habib Balwi. Ada 62 halaman. Daftar isinya adalah pengantar, kemudian epistemologi keraguan, ikhtiar ilmiah menjaga kesucian nasab, menegakkan keadilan ilmiah tanpa pandang bulu, refleksi atas epistemologi Dr. Sugeng Sugiarto. Ini tulisan dari Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamam Munji. Kemudian menyambut Fajar Kemerdekaan Berpikir. Kemudian penjelasan apa itu ilmiah, klaim nasab dan beban pembuktian, sinkronisasi tabayun dan metode ilmiah Ibnu Haytham, metode eliminasi sebagai hujjah Ibrahimiyah, inferensi dan mizan keadilan. Kemudian bagaimana metode eliminasi menilai klaim Bani Alwi, bagaimana metode eliminasi tidak bisa menggugurkan nasab Bani Awan, bagaimana dengan haplogrup lain, kesimpulan. Nah, saya mau bacakan kesimpulannya aja. Kesimpulan itu di halaman 60. Saya langsung ke halaman berapa ya? Saya mau bacakan ini ya. Selanjutnya, klaim internal bahwa kelompok Balwi merupakan keturunan lurus dari Nabi Muhammad SAW dan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga wajib dieliminasi berdasarkan fakta terukur jarak genetik. Klaster Alawiyin versi haplogrup G, Gatel, ini terbukti berasal dari seorang kakek tunggal yang hidup 14.500 tahun yang lalu. Dan itu perbedaan yang lebar antara bukti terukur dengan klaim mereka. Tidaklah mungkin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup 14.500 tahun yang lalu. Dengan demikian, klaim bahwa Bani Hashim dan Bani Ibrahim adalah berasal dari haplogrup G, Gatel, harus dieliminasi, dan ini kemustahilan kedua. Dengan demikian, hipotesis tandingan yang mengklaim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga inti Bani Hashim seharusnya berada di populasi haplogrup G Y32612 dalam kurung mengikuti pembacaan garis klaster Balwi
dipastikan gugur dalam saringan eliminasi. Hipotesis nol atau H0 diterima. Sebab apabila kita memaksakan penanda biologis garis keturunan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada rumpun haplogrup G, gatel seperti klan Balwi ini, maka titik koordinat historis Imam Ali radhiyallahu anhu akan terlempar jauh pada simpul subklat purba G CTS 574 yang nilai TMRCA-nya telah memfosil selama 14.500 tahun. Sebuah rentang genealogis era Pleistosen yang mustahil secara akal sehat dan menyalahi catatan sejarah masa hidup Imam Ali bin Abi Thalib maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode eliminasi yang disertifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini mampu menunjukkan bahwa klaim klan Ba'alwi mustahil benar tanpa perlu pembanding apapun. Jadi sudah mustahil benar tanpa perlu pembanding. Sebaliknya, metode eliminasi gagal mengeliminasi catatan historis Bani Aun karena bukti biologis mereka sinkron dengan catatan historis mereka. Nah, itu cuplikan dari kesimpulan buku Dr. Sugeng Sugiarto yang menjelaskan metode eliminasi untuk membuktikan bahwa klan Habib Alwi itu mustahil keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya tidak perlu sampai memperdebatkan apakah haplogrup Rasulullah itu apa. Anggap saja haplogrup Rasulullah itu belum diketahui. Nah, di dalam buku ini mengajarkan buang-buang dulu aja yang mustahil. Nah, haplogrup G yaitu haplogrup klan Habib Alwi itu sudah pasti mustahil. Ya udah dibuang aja. Anggap aja dalam posisi kita belum tahu tuh. Haplogrup Rasulullah atau haplogrup Bani Hasyim atau haplogrup Nabi Ibrahim kita belum tahu. Anggap aja begitu ya. Maka ya prosesnya adalah buang-buang saja yang pasti tidak mungkin. Nah, yang pasti tidak mungkin adalah haplogrup G, gatel, yaitu klan Habib Alwi. Demikian ulasan dari saya, teman-teman bisa mempelajarinya sendiri di aplikasi Android Google Bookstore atau Play Store atau play.google.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.